AI. Ini AI dari sekarang. Dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, perbankan, hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Nusra Effendi dengan NIM 140 56 25091. Di sini saya akan membahas tentang fenomena pendidikan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu penggunaan AI pada dunia pendidikan. Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Salah satunya teknologi yang paling banyak digunakan adalah AI, seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai aplikasi lainnya untuk menjawab soal secara otomatis. Kehadiran AI membawa perubahan besar dalam cara belajar, mencari informasi, hingga menyelesaikan tugas kuliah. Fenomena ini menjadi viral karena banyak siswa dan mahasiswa yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Ada yang memanfaatkan untuk mencari ide, membuat rangkuman, menerjemahkan bahasa, bahkan membuat makalah ataupun presentasi. Di satu sisi, AI dianggap sangat membantu proses belajar. Namun, di sisi lain banyak khawatir bahwa penggunaan AI yang berlebih dapat membuat siswa menjadi malas berpikir dan kurang kreatif. Menurut saya, fenomena ini menarik untuk saya analisis karena AI memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. AI membantu siswa belajar dengan lebih cepat. Ketika siswa kesulitan memahami materi, AI dapat memberikan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, AI juga dapat membantu mencari referensi dalam waktu singkat, sehingga proses belajar menjadi lebih cepat dan efisien. Tidak hanya itu, AI juga membantu meningkatkan akses pendidikan. Saat ini, banyak siswa yang tinggal di daerah dengan keterbatasan guru ataupun fasilitas belajar. Dengan adanya teknologi AI dan internet, mereka dapat penjelasan materi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pemerataan pendidikan. Selain membantu siswa, AI juga membantu guru. Contohnya seperti membuat soal, menyusun materi pembelajaran, mencari metode belajar, dan dengan begitu, tenaga pendidik dapat menghemat waktu dan lebih fokus pada proses pembelajaran di kelas. Namun, di balik manfaat tersebut, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Fenomena yang paling sering terjadi adalah siswa menjadi terlalu bergantung kepada AI. Banyak pelajar yang langsung meminta jawaban kepada AI tanpa mencoba berpikir terlebih dahulu. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dan kreatif bisa menurun. Selain itu, penggunaan AI juga berpotensi meningkatkan ketindakan plagiarisme. Beberapa siswa hanya menyalin hasil dari AI tanpa memahami isi materi. Jika hal ini terus terjadi, tujuan pendidikan untuk membentuk kemampuan berpikir dan karakter siswa menjadi kurang tercapai. Masalah lainnya adalah ketimpangan digital.
Tidak semua siswa itu memiliki akses internet yang baik atau perangkat yang memadai. Akibatnya, ada kesenjangan di antara siswa yang dapat menggunakan teknologi. Ada yang pakai, ada juga yang tidak pakai. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dari fenomena ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana manusia menggunakan dengan bijak. AI seharusnya menjadi alat bantu belajar, bukan mengganti proses berpikir manusia. Oleh itu, pentingnya bagi siswa untuk tetap mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan beradaptasi secara langsung. Peran guru, orang tua juga penting dalam menghadapi perkembangan teknologi. Guru perlu memberikan pemahaman tentang etika penggunaan AI agar siswa tidak menyalahgunakan. Orang tua juga perlu mengawasi penggunaan teknologi supaya anak tetap belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Menurut saya, solusi yang baik bukan melarang penggunaan AI, tetapi mengajarkan cara penggunaan AI dengan benar. Misalnya, AI digunakan untuk mencari ide, memahami materi, atau membantu latihan soal, bukan hanya untuk mencari jawaban tugas. Dengan begitu, teknologi dapat menjadi pendukung pendidikan yang positif. Kesimpulannya adalah fenomena penggunaan AI dalam pendidikan merupakan perubahan besar yang tidak bisa dihindari. AI membawa banyak manfaat dalam membantu proses pelajaran dan mempermudah akses informasi. Namun, penggunaan yang berlebih juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, menurunnya kreativitas, dan plagiarisme. Karena itu, dibutuhkan kesadaran juga dari siswa, guru, dan orang tua agar teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan penggunaan yang ada, AI dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Sekian dari analisis saya mengenai fenomena penggunaan AI dan dunia pendidikan.